Kemudian di antara hak suami terhadap istri, hendaknya istri pandai berterima kasih kepada suami. Pandai berterima kasih kepada suami. Kita ini sering terkadang pandai berterima kasih kepada orang lain, tetapi kalau suami kita berbuat baik atau istri kita berbuat baik, seakan-akan sudah hal biasa. Sehingga kita lupa untuk pandai berterima kasih kepada pasangan kita. Ya. Padahal seandainya istri kita masak yang enak, apa susahnya kita bilang jazakillah khairan. Ya. Syukran istriku. Ya. Nanti kita bahas hak istri. Ya. Sekarang kita habis dulu ibu-ibu ya. Jadi kalau suami kita berbuat baik, tidak ada salahnya kita bilang syukran sayang, ya. Makasih sayang. Ya. Jangan suami kita beli baju, ini memang sudah kewajiban mau beli baju buat saya. Enggak, kita seorang wanita pandai bersyukur kepada suaminya. Kalau dia pandai bersyukur kepada suaminya, maka ini berpahala di sisi Allah. Adapun kalau dia tidak pandai bersyukur, maka dia terancam. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, la yanzurillah ilal mar'ati la tashkuru li zawjiha. Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Hati-hati. Tidak tahu terima kasih, kerjanya nuntut terus. Tidak pernah menghargai usaha suami. Suami sudah bekerja setengah mati di bawah terik matahari sampai menjadi hitam kelam ya. Berkeringat dan macam-macam, diomelin sama bos. Ya. Dihinakan terkadang oleh orang lain demi mencari sesuap nasi, kemudian tatkala pulang tidak dihargai. Tidak pandai berterima kasih kepada suami. Maka Allah tidak akan melihat kepada wanita seperti itu. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat tentunya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu nara falam ara qat kal yaumi afdha." Aku melihat neraka dan aku tidak pernah melihat neraka dalam kondisi yang sangat paling mengerikan seperti hari ini. Wa ra'aitu aktsara ahliha nisa, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Qalu bima ya Rasulullah? Maka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa wanita paling banyak masuk neraka?" Qala bi kufrihinna. Kata Rasulullah SAW, karena mereka kufur, ingkar. Qila yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah? Nabi menjelaskan, yakfurnal ashir, bukan ingkar kepada Allah, tetapi mereka ingkar terhadap kebaikan suami. Ini yang membuat seorang wanita mudah untuk masuk neraka jahanam. Kemudian kata Nabi SAW, wa yakfurnal ihsan, mereka mengingkari kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kalau salah seorang dari kalian berbuat baik kepada istri setahun penuh, kemudian dia melakukan satu kesalahan, maka istrinya akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Oleh karenanya hati-hati ibu-ibu, jauhi perkataan-perkataan seperti itu yang menunjukkan pengingkaran terhadap kebaikan suami secara total. Ya. Kalau suami berbuat salah, kita bilang kamu salah, tapi jangan kita bilang memang kamu tidak pernah begini, memang kamu tidak pernah begini, memang kamu tidak pernah begini. Ini tidak benar. Ya. Kalau suami kita salah, jangan bilang memang kamu lebih mengutamakan keluargamu dari saya. Ya. Padahal tidak benar. Sering keluarga tidak dikasih apa-apa, istri diberi macam-macam. Ya. Padahal satu kesalahan. Kau memang lebih mendahulukan ibumu dariku. Ya cuma sekali ini saja. Biasanya kamu dibelikan emas, ibu tidak pernah dibelikan emas. Kalau lagi salah, kamu memang tidak pernah sayang sama saya. Gimana tidak pernah sayang? Anak kita sudah 10, dari mana datangnya? Jadi, jangan mengungkapkan kata-kata yang menunjukkan peniadaan kebaikan suami sama sekali. Ini kata-kata seperti ini langsung mencobloskan neraka jahanam. Ya. Ya, ini karena Nabi menjelaskan di antara hal yang paling memudahkan seorang wanita masuk neraka adalah ingkar dengan kebaikan suami. Kalau marah boleh, tapi jangan mengungkapkan kata-kata seperti itu seakan-akan tidak pernah sama sekali, tidak pernah sama sekali. Itu tidak boleh ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.